H-1 perjalanan kita saat di kampus ke Semarang dan Jogja. Nanti kita akan mendengarkan momen-momen yang menambahkan selama perjalanan ke Semarang dan Jogja. Saksikan terus ya. Stay tune. Pertama dan terakhir ini. Aku kelihatan. Anjay. Keren banget. Ada ini, ada desain-desain. Jadi ini jam 10.54, udah mau jam 11, kita di rest area 207A Cirebon. Ada Nathan di sini. Mana anjing gayanya tuh? Woi. Ini di mana, Tan? Di mana, Tan? Di Palimanan, guys. Palimanan udah lebih, coy. Ini sepi sebenarnya. Yang rame mah bisnya. Ya, yang rame busnya. Ya, gitu loh. Oh, lu wajib lihat bis 2. Keluar. Ini banyak banget ini. Keluar anjing.
Kali ini jam 3 pagi kita baru sampai di rumah makan Kurnia Jatim di daerah Kendal. Tadi kita exit tol Kaliwungu. Kita istirahat di sini cukup lama, sekitar 3 jam. Nanti kita berangkat lagi sekitar jam setengah 7, paling lambat jam 7. Ya, ini persiapan buat istirahat, sholat, dan mandi dan makan. Ya gitu pokoknya. Kita lumayan sih, udah 4 jam 5 jam ini. 400 km dari Bekasi. Ya. Sekitar jam 5.38 kita udah bisa ngambil makan nih. Gue tadi ngambil sih, cuma tim yang lain nggak tahu pada ngambil atau tidaknya. Makanya nanti pagi baru kita bareng-bareng. Sekarang kita masih kepisah-pisah. Jadi sekarang kamera masih di gua di Rajan. Masih makan dulu sama teman-teman. Sini di sini gak ada biar. Halo Sobat Delas, kita sudah sampai di Kurnia Jatim, Kendal, Jawa Timur. Tadi kita udah sholat, udah makan, dan udah beres-beres. Makanannya tuh kayak daging sapi, mie, ada tempe juga, sayur. Jangan lupa ikutin kita terus ya. Dadah! Nggak apa-apa, nyanyi lah. Lagi di bis mah happy aja. Kalau nunggu itu lama, aku nak ini dulu. Iya. Nggak apa-apa. Ibu mah seneng. Baterainya berapa lah kalian? Lanjutlah, lanjut. aktivitas, terus perjanjian dengan lembaga, orang tua dan keluarga. Jadi paling kalau untuk konseling nggak sampai di sana ya. Menggunakan keluarganya. Dan kalian tahu juga mungkin tentang biaya memang seperti yang dijelaskan. Apakah itu ada pelanggaran menghina sudah atau tidak? Terima kasih. Kali ini bersama saya Arik dan juga Saya Sarah. kali ini kita lagi ada di Akpol dan sedang bersama dengan Ibu. Dengan Ibu Rosmiati. Oke, dengan Ibu Rosmiati pangkatnya di sini sebagai apa? Pangkatnya Kompol, jabatannya Pak Ordian Mas, Subagian Mas, Bak Permadian Dit Bintarlat Akpol. Oke. Di sini saya langsung saja ke pertanyaan Ibu. Ya. Apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk acara ini, Bu? Acara untuk
yang disiapkan untuk menerima kunjungan dari SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Saya berkoordinasi dengan Resimen Taruna karena akan menghadirkan kakak-kakak Taruna yang menerima kunjungan ini. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan komplek ya, alat komunikasinya, kemudian juga jarlat tentang pengajaran karena ada izin untuk taruna yang menerima kunjungan tersebut. Dan untuk syarat-syaratnya nih Bu, boleh tahu nggak apa aja syarat-syaratnya, dan menurut Ibu syarat-syaratnya tuh mudah atau sulit Bu? Syarat-syarat apa nih? Masuk ke Akpol. Menjadi taruna Akpol. Iya. Ya, syarat-syarat untuk menjadi taruna Akpol. Syarat-syarat untuk menjadi taruna Akpol ya dibilang sulit, ya memang sulit karena ini adalah kuotanya seluruh Indonesia. Yang diterima kan hanya sekitar 300 seluruh Indonesia. Untuk taruni kurang lebih 30, untuk taruna sekitar 270. Untuk tingkat 1 kemarin seperti itu 300 orang. Ya memang persyaratan yang harus disiapkan lebih banyak ya, untuk administrasi, termasuk kesehatan. Ya kesehatan ini ada kesehatan 1, kesehatan 2, kemudian ada tes keselamatan jasmani, ada tes psikologi, tes akademik juga. Kemudian nanti di tingkat pusat ada tes TPA dan tes TOEFL. Kemudian apa harapan Ibu untuk siswa-siswi yang ingin masuk ke angkatan polisi, dan apa mungkin motivasi yang bisa Ibu berikan untuk khususnya siswa-siswa kelas 11? Ya, motivasinya ya kalau adik-adik pengen mendaftar menjadi taruna Akpol, persiapkan dari sekarang. Mumpung ini masih kelas 11, ada kesempatan untuk berlatih dan belajar. Kemudian kalau yang berminat silahkan cek kesehatan terlebih dahulu, karena apa? Kesehatan itu memang tidak ada nilai, hanya MS dan TMS, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Tapi ini dilaksanakan tes di awal, sehingga mau tes selanjutnya, tes kesehatan harus lolos terlebih dahulu. Ya, itu persyaratannya. Kemudian motivasi buat adik-adik, Anda adalah generasi penerus, masa depan bangsa ini ada di tangan Anda. Anda dapat menentukan apa yang Anda cita-citakan besok ke depannya adalah Anda sendiri yang bergerak. Orang lain, orang tua, guru itu hanya memberi motivasi. Tapi Anda silahkan Anda sendiri yang menentukan masa depan Anda. Kalau menurut Ibu peminat untuk menjadi taruna Akpol itu banyak nggak Bu yang peminatnya? Ya, untuk peminat untuk menjadi taruna Akpol ini sangat luar biasa. Contohnya kami di Polda Jawa Tengah rata-rata pendaftarnya setiap tahun hampir 1.000 orang. Padahal kuota Jawa Tengah rata-rata yang diterima menjadi taruna Akpol itu sekitar antara 20 sampai 30. Jadi sekian persen dari pendaftar. Ini sengit banget ya Bu? Iya, sangat sulit banget. Makanya harus benar-benar tesnya harus benar bagus hasilnya. Ya. Kerja keras ya? Iya, kerja keras benar. Oke, terima kasih banyak Bu sudah mau berbagi informasi dengan Sobat Egoism. Dari segitu saja. Semangat kerja ya Bu. Semangat. Ya. Oke, dari Kota SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Semangat. Semoga sukses tahun depan ada yang berdiri di sini menjadi taruna Akpol. Amin. Segitu saja dari Rilisem kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ini di area parkiran Akpol, ini di bis kita. Malam kan ya, apa namanya ya, ini sebenarnya bisa kencang di pacu 100 manteng pun bisa bisnya. Cuma kenapa lama sampai Semarang, itu limit di 80 km doang, jadi lama gitu. Kan nyampe Semarangnya aja sekitar ya jam 3 gitu, harusnya jam 2 sih udah nyampe. Tuh loh.
Nih bisnya pakai Hino RK kayaknya. Nggak tahu RK atau apa, pokoknya Hino. Karoseri Laksana Legacy SR2 yang lama gitu. Ini di Undip. Hai Sobat Delas, kembali lagi dengan saya Aska dari Tim Realism. Dan sekarang aku sudah di Hall Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Diponegoro. Dan sekarang saya sudah bersama salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya izin persilakan untuk perkenalkan diri. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Danis Quirira Octavio. Saya dosen manajemen, konsentrasinya keuangan, finance. Oke Pak, saya izin tanya-tanya ya seputar Universitas Diponegoro. Ngomong-ngomong, hari ini materinya benar-benar sangat bermanfaat sekali karena saya agak interest dengan terkait ekonomi, bisnis digital, dan saya ingin nanya-nanya sedikit ya. Oke, yang pertama mungkin sesuai dengan tadi materi yang sudah disampaikan, boleh jelasin sedikit aja sejarah mengenai berdirinya Universitas Diponegoro. Wow, berdirinya Universitas Diponegoro. Tadi lahirnya tahun 60. Lalu di tahun 60 pada tahun sekitar tahun 70-an mulai lahir Fakultas Ekonomi, tapi namanya masih Ekonomi. Lalu karena perkembangan ilmu yang dimana tadi sebenarnya sudah saya singgung ya. Jadi ekonomi itu kebagi dua, ada yang profit oriented pendekatannya, ada yang pendekatannya stabilitas. Nah, stabilitas tadi kecenderungannya di S1 Economics yang nanti dia akan melahirkan regulator kecenderungannya, sedangkan kalau profit oriented maksudnya di manajemen sama akuntansi. Tapi nanti pada realitanya kita juga akan bersama lagi. Seperti itu. Oke. Nah, di Fakultas Ekonomi Bisnis kira-kira jurusan yang paling diminati itu apa sih, Pak? Jurusan yang paling diminati dari tahun kemarin ketika pendaftaran manajemen sih. Oh, manajemen. Masih manajemen nomor 1. Oke. Oh iya, tadi saya sudah lihat kan ada prodi baru namanya bisnis digital. Nah, saya boleh tanya sedikit mengenai bisnis digital tuh belajar apa sih, dan kira-kira prospek kerjanya tuh luas apa enggak ya? Oh, prospek kerjanya luas pastinya, karena sekarang sedang zamannya di mana mahasiswa itu harus nggak cuma mahasiswa ya, semua orang itu harus melek dengan digital, melek dengan internet juga. Nah, di sana kita akan diajarkan bagaimana menganalisis bagaimana satu ya yang saya lihat membuat aplikasi, lalu membuat website, lalu ada juga yang machine learning tadi. Nah, kalau machine learning ya emang deket sama saya. Kalau yang buat desa saya belum bisa. Itu bukan keahlian saya kalau gitu. Nah, tergantung sama dosennya. Dosennya ada yang buat marketing, misalnya buat website. Kalau saya kalau saya dengan pendekatan statistik dan coding tadi, ya machine learning, melihat pola dari data yang besar. Oke, menarik banget teman-teman. Nah, aku mau minta tips and trick gitu bagi para siswa-siswa SMA 18 Kota Bekasi, khususnya yang mau masuk ke Universitas Diponegoro, ada tips and triknya gitu, Pak? Tips and triknya belajar. Ya, belajar. Atau belajar nggak akan bisa kalau nggak berdoa, dan juga selain belajar ya berdoa. Lalu tadi ketika ujian pilihlah Undip sebagai pilihan pertama, jangan yang kedua dan yang ketiga. Kita tidak mau diduakan. Ya, oke. Nah, gitu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Tim Realism. Dadah Sobat Delas. Halo Sobat Delas, Tim Realism sudah berada di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bersama saya Aziza Umaira Hartono. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Madia. Bapak, saya dari Tim Realism, boleh izin tanya-tanya sedikit, Pak? Oke, silakan. Bapak ngajar di fakultas mana nih, Pak? Saya di Fakultas Kedokteran, program studi keperawatan. Bapak dosen ngajar di Fakultas Kedokteran. Bapak tahu gak sih sejarah kampus ini? Kalau tahu boleh dong ceritain sedikit aja.
Oke, Fakultas Kedokteran didirikan sekitar tahun 1961. Pertama yang berdiri adalah program studi kedokteran, kemudian terus bertambah dan sekarang sudah memiliki banyak sekali program studi ya. Untuk yang S1 ada 5 program studi. Ada program studi kedokteran umum, kedokteran gigi, kemudian keperawatan, kemudian farmasi dan gizi. Ya, sekarang sudah bertambah ada program profesi untuk kedokteran gigi dan untuk nurse ya. Di fakultas mana nih Pak? Fakultas IPA atau IPS yang lebih banyak peminatnya? Peminat di Fakultas Kedokteran banyak kan dari IPA ya. Ya. Kira-kira beasiswa yang dikeluarkan di Fakultas Kedokteran ini sampai lulus gak sih Pak? Sebenarnya fakultas tidak mengeluarkan beasiswa. Beasiswa bisa diperoleh dari penyedia beasiswa, baik yang eksternal Undip misalnya dari pemerintah atau dari swasta. Jadi nanti mahasiswa boleh mendapatkan atau mencari beasiswa dengan cara mengajukan. Kalau dari fakultas atau universitas sendiri fasilitasnya adalah dengan UKT yang dibedakan antara mereka yang punya kemampuan lebih dengan yang punya kemampuan rendah gitu ya, sehingga kami menerapkan ada UKT atau uang kuliah tunggal atau biaya sekolah yang berjenjang ya, dari yang paling rendah Rp0, Rp500.000 sampai kalau di Fakultas Kedokteran sampai Rp22 juta. Nah, kira-kira Bapak dosen ada tips atau saran nih buat teman-teman SMA 18 yang mau masuk Universitas Diponegoro ini? Ya, tipsnya sebenarnya umum ya, bahwa harus mempersiapkan diri dengan baik secara akademik maupun secara prestasi. Karena nanti Anda bisa masuk dengan cara SNBP yang berprestasi, kemudian ada juga ujian tulis ya, yang itu mengandalkan kemampuan akademik. Jadi dua-duanya saya kira perlu dipupuk, dan yang lebih penting lagi adalah optimis terus bekerja keras. Terima kasih ya Bapak. Nah teman-teman, kalau yang mau masuk Fakultas Kedokteran ini atau fakultas lainnya dan mau masuk universitas di Pengodok atau enggak Undip, bisa lirik video di bawah ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini ada anak SMA pakai helm ya. Ayo lo. Parkir motornya tuh luar biasa. Masya Allah. Aslinya. Jangan sayang siap. Dengan sayang nyawanya. Malam aja. Itu yang parkirnya gini nih parkirnya. Iya. Parkirnya kiri kanan. Luar biasa kan? Lebih parah itu. Ini udah setengah jalan. Itu kenapa nggak maju sih? Mana gunung sih Bu? Mana gunung? Bukit ini. Bukan tadi depan bukit. Kayaknya ya Bu. Hah? Indoro deh Bu. Indoro Sombing. Sebelah kanan kan Bu? Iya. Ya normal lah. Standar. 40. Kalau di tol ngapain hemat gas. Iya. Udah dijelasin begini.
Jahim. Nek lewat stasiun Tugu, stasiun Tugu pintu selatan. Ya diuruk dulu ntar. Apa sih? Kenceng nih. Basah. Basah. Mandi nih. Mandi basah. Enggak mau ah. Ada yang baru masuk coy. Udah gitu.
Halo Sobat Dewas, tadi kita udah melakukan lavatur nih. Nah, kira-kira gimana ya tanggapan anak Dewas? Yuk kita tanya-tanya. Boleh tanya-tanya nggak sih? Boleh. Kira-kira ada nggak sih manfaat yang kalian ambil dari lavatur kali ini? Manfaat yang bisa kita ambil dari lavatur ini ya kita bisa menjalin ikatan sosial, memperdalam hubungan antar teman. Terus kita bisa mengetahui wah ternyata ada wisata di Jogja kayak begini loh. Wah ternyata kita bisa mengetahui ternyata banyak yang bisa kita kunjungi. Terus kita juga bisa mengetahui wawasan kita. Oke, ada satu lagi nih. Apa sih pengalaman kamu yang paling berkesan selama lavatur kali ini? Menurut aku pengalaman yang paling berkesan sih pas naik jeep ya. Soalnya pas di akhir-akhir itu kita terjun ke air terus basah-basah terus kena cipratan gitu terus seru aja gitu walaupun capek. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Zaza. Maura. Oke, makasih Zaza dan Maura. Iya. Jadi kali ini udah selesai mainnya di lavatur. Sekarang waktunya ke UGM. Ya, ke UGM, langsung ke UGM ini. Habis dari lavatur ini. Yoi bro. Oke, selamat sore buat teman-teman. Persiapan ya, siap-siap ya. Kita akan segera turun. Nanti masuk. Ini adalah jalur yang khusus untuk kuliah nanti pembelajarannya semua memakai bahasa Inggris. Tidak semua fakultas ya yang membuka gitu ya, termasuk sekolah masih belum. Ini masih dalam tahap masih akademik. Lanjut Pak Agus. Sampai nanti lulus memperoleh ijazah dari SMA 18 dan juga Nida bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Amin. Yang kedua, orang tua yang selalu mensupport, membersamai luar biasa, pengorbanannya ikut saat di kampus ya Bu ya. Tidak ada. Terima kasih Bu Nida. Silakan. Sampaikan Mbak Indah. Saya ke dulu untuk DR, tolong diperhatikan.
Udah mau deket musik naon. Apa mendadak dang? Ya, menyesuaikan duit aja. Kalau gue sih seberangnya paling angkringan ada, cuma kata gue angkringannya kurang. Jalan kaki nyampe fitness dikit. Nih, aku Sabila, aku dari tim Rilisem. Nah, aku boleh tanya-tanya nggak sih sama kalian? Boleh. Pertama-tama kenalan dulu dong. Halo, nama aku Farsha Ulia dari kelas 11 Soso. Aku Nadia Amalia dari 11-5. Nih, aku mau tanya, kalau boleh tahu, ini pertama kalinya kalian ke Malioboro atau sebelumnya udah pernah sih? Kalau untuk aku sendiri sih, aku pertama kali ya ke Malioboro. Sama aku juga pertama kali. Oke, nah karena ini pertama kalinya kalian ke Malioboro, gimana sih kesan pertama kalian pas sampai di Malioboro ini? Sekarang kan masih weekdays ya, jadi kayak hari kerja, tapi ternyata di sini benar-benar sepadat itu sih, kayak rame banget, gak expect. Seru dan ramai. Oke. Nah, kita kan lagi free nih. Nah, kalian tuh dari jauh-jauh hari udah buat planning apa sih pas mau ke Malioboro ini? Planningnya pertama pasti jalan-jalan sama teman-teman. Terus cari oleh-oleh juga sih, karena di sini ternyata banyak yang murah-murah. Jadi itu planningnya beli barang-barang lucu. Kumpul bareng teman. Gitu. Nah, apa sih satu kata buat Malioboro? Kita berdua ya? 1, 2, 3, mantul. Kasih. Mau dinyalain? Oh. Halo semua, saya Nazwa Rizky, sedang berada di Candi Prambanan. Yuk kita tanya-tanya. Halo Kak, dengan kakak siapa? Halo, nama aku Geni Sekata Putri. Boleh tanya sedikit tidak tentang kunjungannya ke Candi Prambanan? Boleh? Menurut kakak, apa sih pendapat kakak mengenai Candi Prambanan? Menurut saya, Candi Prambanan ini memiliki kisah sejarah yang unik ya. Terus juga candi-candi di sini masih sangat terjaga dengan baik. Oh iya, lalu harga barang-barang di sini sesuai dengan kantong para pelajar nggak sih? Sesuai aja. Oh iya, lalu worth it nggak sih mengunjungi Candi Prambanan ini? Berhubung aku baru pertama kali banget nih kesini, jadi ya worth it banget karena ternyata sebagus itu walaupun agak panas cuacanya. Oh iya, satu kata dong Kak buat Candi Prambanan. Mantap. Oke, see you.